Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang latihan ulangan harian babnya impuls dan momentum. Di sini adalah nomor 1 bola tenis, masanya 400 gram. Bergerak dengan kecepatan 40 meter per second. Dipukul dengan arah gaya 120 Newton. Arahnya berlawanan dengan gerak bola ya. Jika pemukul menyentuh bola selama 0,2 second, kecepatan bola setelah dipukul jadi berapa? Kita buat dulu yang diketahuinya. Di sini kita ganti. Nah, ini adalah diketahui. Jadi ada bola bergerak menyentuh pemukul. Di sini kita gambarkan pemukulnya. Ya, pemukul bola. Anggaplah seperti ini. Oke. Ini kita potong dulu, hapus dulu deh. Jadi kita mau gambar pemukul bola, misalkan ini adalah pemukul bolanya. Nah, di sini masanya kita buat massa dari bolanya adalah 400 gram. Kita buat jadi kilo. 400 gram tinggal dibagi 1000. Jadi 0,4 kilogram. Bergerak dengan kecepatan 40. Jadi di sini kecepatannya menuju pemukul ya, 40 meter per second. Dengan gaya 120. Nah, gaya 120 Newton yang diberikan ini pasti berlawanan dengan gerak bola. Nah, jika pemukul menyentuh bola dalam waktu 0 atau delta T 0,2 second, kecepatan bola setelah dipukul karena arahnya berlawanan pasti bola akan bergerak berlawanan dengan arah awal bola datang. Jadi ini kecepatan 1, ini kecepatan 2 deh. Oke, karena di sini impuls dan momentum merupakan besaran vektor, maka harus memperhatikan arah. Kalau arah datangnya bola ke pemukul itu kita anggap positif, maka yang berlawanan arah pasti akan berubah jadi negatif nanti ya. Di sini min V2. Jadi nilainya nanti minus. Ya, minus itu artinya berlawanan arah. Seperti itu. Nah, oke, kita buat di sini. Ditanyanya adalah V2-nya nanti berapa? Oke, kita jawab. Di sini impuls merupakan perubahan momentum. Impuls itu sendiri rumusnya adalah gaya dikali perubahan waktu. Perubahan momentum massa dikali kecepatan 2 dikurang kecepatan 1. Ini kita geser ke kanan deh ya. Gayanya itu yang dicari. Gayanya kok yang dicari. Gayanya 120. Perubahan waktunya 0,2 second. Masanya 0,4 kilo. Kecepatan 2. Nah, kecepatan 2 itu nanti nilainya negatif. Jadi kita buat aja min V2 seperti itu. Karena arah yang menuju pemukul kan kita buat positif. V1 tadi positif 40, jadi dikurang positif 40 ya 40 aja kita tulis. Oke, ini kita tinggal hitung aja. 120 ini sama ini coret, 12 kali 2, 24. Ini tinggal kita bagi 0,4. Jadi adalah minus, ya ini, yang dalam kurung minus kecepatan 2 dikurang 40. Nah, ini sama aja 240 bagi 4, itu dapatnya 60. Sama dengan min V2 dikurang 40. Ini kita turunin ke bawah. Jadi V2 ya, biar bernilai ini kita pindah ke kiri, jadi V2-nya kan jadi positif. Jadi di sini min 40-nya tetap, ini pindah ruas jadi ke sini 60. Jadi min 40 min 60 sama dengan ini geser sedikit minus 100. Ya, tadi minus 100 itu artinya arahnya berlawanan dengan arah datangnya bola. Karena kalau arah datangnya bola ke memukul, tadi kita anggap positif. Berarti ke kanan itu positif. Sedangkan ke kiri, berarti ini kalau negatif, berarti ini arahnya ke kiri. Karena arahnya berlawanan dengan arah datangnya bola. Ya,
Berarti di sini adalah 100 kan ada 2, tapi jangan searah dengan gerak semula, karena kalau searah pasti hasil di sini akan positif. Karena di sini hasilnya negatif, maka berlawanan arah dengan gerak semula. Ini kita coret ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini nomor 2, ini kita hapus dulu. Oke, soal nomor 2, ada bola tenis ya, masanya 40 gram memantul di tanah seperti gambar. Ini pantulannya. Jika lama persentuhan bola dengan lantai, tadi di sini tanah, tiba-tiba di sini lantai ya. Tanah atau lantai ya. 0,1 detik, gaya aksi reaksi selama menumbuk tanah atau lantai adalah berapa? Seperti itu ya. Oke, di sini diketahui adalah massa 40 gram. Jangan lupa dibuat jadi kilo. Jadi dibagi 1000, 0,04 kilogram. Kecepatan 1, ingat arahnya harus tegak lurus gini ya, seperti ini. Maka kita cari kecepatan satunya yang ini. Ya, kecepatan 1 itu karena di sini adalah depan sudut nih, depan sudutnya, terus dengan perbandingannya sama yang miring, yang ini nih, miringnya, maka V1 itu dicari dulu. V ya, ini kita hapus deh. Oke, V-nya dikali dengan sin tetra. Sin itu kan depan dan miring, atau yang ini nih yang miring, ini depannya. Sin tetra. Oke, V-nya 8, sin tetranya sin 45 derajat. Ingat sin 45 itu sudut istimewa, jadi nilainya ya setengah akar 2. Ada ya. Ini harus dihafal. 8 dikali setengah akar 2 ya 4 akar 2 Newton. Untuk ini kita anggap untuk yang memantul di tanah atau lantai itu adalah V1. Jadi nanti setelah dipantul bolanya ini kita anggap V2-nya yang ini. Nah, arahnya kan ke sini, tegak lurus dari lantai, ini adalah V2. V2-nya sama dengan V yang di sini, yang pantulannya ya. V dikali dengan sin tetra juga. Kenapa? Karena kan depan sudut nih, depan sudut sama miring di sini. Jadi V-nya itu 6 dikali sin 45 derajat ya, sama setengah akar 2. Jadi 3 akar 2 Newton. Ini bukan Newton nih, salah nih. Satuannya meter per second karena kan dia kecepatan. Meter per second, ini meter per second. Ingat, berarti kita harus menambahkan min dan plusnya. Kenapa? Karena kan arahnya berlawanan. Misal kita rubah deh arah ke menuju ke lantai ini. Misalnya kita buat positif, maka arah memantulnya kita buat negatif gitu. Atau arah yang memantulnya positif, ini pasti akan jadi negatif. Boleh dibalik. Nanti hasilnya sama, cuma tandanya aja yang berbeda, yaitu plus atau minusnya. Oke, di sini kita pertanyaannya adalah di sini gaya aksi reaksi nih. Gaya aksi reaksi itu kan simbolnya ya tetap F. Ini yang ditanya. Jadi kita menjawabnya masih sama, menggunakan rumus impuls sama dengan perubahan momentum. Ya, di sini kita jabarin lagi, F dikali dengan delta T. Waktunya yang mana? Yang ini. Delta T-nya 0,1 detik. M dikali V2 dikurang V1. F-nya yang ditanya, delta T-nya itu 0,1 second atau detik. Masanya tadi 0,04 ya, dirubah jadi kilo. V2-nya ingat di sini minus dulu, min 3 akar 2 dikurang positif 4 akar 2, 4 akar 2 meter per second. F sama dengan yang ini 0,04 dibagi yang ini 0, per dulu ya, 0,1 dikali min 3 akar 2 dikurang 4 akar 2 ya, min 7 akar 2. Ingat, min ini hanya menandakan arah saja ya. Oke, sekarang berarti di sini kita buat ini sama ini habis, sisa 0,4 dikali min 7 akar 2. Nah, ini hasilnya adalah minus 3,96 Newton. Ini karena pilihannya buat semua, jadi kita buletin jadi 4. Minus 4 Newton. Ingat, karena min ini hanya arah saja, jadi gayanya adalah 4 Newton.
Jadi 4 Newton yang D. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Bola tenis masanya 100 gram dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Dipantulkan dengan ketinggian 1,8 meter. Jika lama persentuhan bola dengan tanah 0,2 second, maka besar gaya persentuhan tanah dengan bola akan sebesar berapa? Oke, berarti kita mau anggap di sini ada bola tenis. Nah, ini dijatuhkan ke lantai, ini lantainya. Ke sini ya. Jadi masanya dulu deh kita tulis 100 gram dirubah jadi kilo. 100 dibagi 1000, 0,1 kilogram. Ketinggiannya ini 5 meter, kita anggap H1 5 meter. Dipantulkan berarti mantul ke atas dong ya. 1, H2 kita anggap 8 meter. Lamanya adalah delta T 0,2 detik. Maka yang ditanya itu gaya persentuhannya, F lagi yang ditanya. Rumusnya masih sama ya. Tapi di sini karena impuls kita mau jawab, impuls tadi sama dengan perubahan momentum. Ini adalah F dikali dengan delta T. Ini M dikali V2 dikurang V1. Sekarang, ini karena belum ada kecepatan, ini kita cari dulu. H1 bisa dapat V1, akar 2GH, karena dia jatuh bebas. Karena V1 ini H1, akar dari 2 kali 10, H1-nya 5. Jadi, 2 kali 10 kali 5, akar 100. Akar 100 itu 10 meter per second. Kalau kita misalkan V1-nya itu arah ke bawah adalah negatif, 10 meter per second, maka V2-nya sama rumusnya, akar 2GH 2, cuma karena kecepatan 2. Ini 2 dikali 10, H2-nya adalah 1,8. Jadi akar dari 36, yaitu 6 meter per second. Karena dia arahnya ke bawah menuju lantai itu negatif, maka arah ke atas atau menjauhi lantai itu kan akan jadi positif. Ini boleh terbalik ya tentang arah, nanti hasilnya sama. Hasilnya akan sama, cuma beda tanda saja, negatif dan positif. Oke, ini kita masukkan ya. F-nya yang dicari, delta T-nya 0,2 second, masanya 0,1 yang ini, kilo, kecepatan 2-nya positif 6, ya 6, kecepatan 1-nya tadi minus 10. Nih minus ya, karena tandanya ke bawah. Minus 10. Kita buat gini deh. Nah, gitu. Jadi di sini tinggal kita hitung F sama dengan 0,1 per yang di sini 0,2. 6 min 10 jadi kan 6 tambah 10 16. Ini tinggal kita coret aja nolnya. 1 kali 16 dibagi 2, jadi 16 bagi 2, 8 Newton. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 8 Newton yang D. Oke, lanjut. Untuk nomor 4 adalah sebuah bola biliar menumbuk bola biliar yang diam, sehingga dia bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bola penumbuknya, sedangkan bola penumbuknya adalah diam. Jika massa bola biliar sama, maka peristiwa tersebut berlaku. Jadi ada bola biliar menumbuk, ini misalkan bola biliar A menumbuk bola biliar B yang diam. Massa mereka sama, M sama M. Kecepatannya ada di sini, kecepatan di sini 0. Ya, ini tidak sama dengan 0. Maka di sini setelah menumbuk ya, dia kan kecepatannya akan sama, ya berarti dia tidak lenting sama sekali. Sehingga ini berlaku apa? Yang pertama pasti hukum kekekalan momentum. Karena bendanya bergerak, maka berlaku juga hukum kekekalan energi kinetik EK. Energi kinetik ini potensial tidak, ini jawabannya yang B. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 5 kita buat di sini. Untuk soal selanjutnya nomor 5, di sini benda A dan benda B masanya 3 kilo dan 2 kilo.
Bergerak saling menyongsong. Saling menyongsong itu artinya berlawanan arah ya. Dengan kelajuan masing-masing 10 meter per second dan 5 meter per second. Kemudian bertumbukan lenting sempurna, besar dan arah kecepatan benda A dan B sesaat setelah tumbukan adalah berapa? Di sini ya. Di sini kita misalkan A dan B-nya dalam bentuk bola. Misalnya A dan B dalam bentuk bola aja ya. Ini adalah bola A bergerak ke kanan, masanya A adalah 3 kilo di sini, 3 kilo. Bergerak saling menyongsong di sini adalah benda A, berarti di sini adalah benda B. Nah, berlawanan arah ini adalah menyongsong. Nah, ini benda B, masanya B adalah 2 kilo. Kelajuan masing-masing 10 dan 5, berarti kecepatan A itu 10 meter per second, sedangkan kecepatan B itu 5 meter per second. Ingat, karena ini memperhatikan arah untuk impuls dan momentum, kita mau tetapkan nih kalau misalkan arah ke kanan itu positif, maka arah ke kirinya akan jadi negatif. Atau kalau kamu mau ke kiri yang positif, maka ke kanan yang negatif, tergantung kesepakatan aja. Misalkan kalau aku maunya ke kanan misalkan positif, berarti ke kiri akan jadi negatif ya. Oke, pertanyaannya besar dan arah kecepatan benda A aksen berarti setelah tumbukan, dan benda B setelah tumbukan itu berapa? Ini adalah yang ditanya. Untuk menjawabnya, kita mau pakai hukum kekekalan momentum, di mana yang pertama itu massa A dikali kecepatan A ditambah massa B dikali kecepatan B. Ini adalah sebelum tumbukan. Nah, ini setelah tumbukan kita bedakan dengan aksen. Massa A dikali kecepatan A setelah tumbukan pakai aksen, ditambah massa B dikali kecepatan B setelah tumbukan pakai aksen ya. Ini setelah, ini sebelum. Kita masukkan massa A-nya 3, kecepatan A positif 10, positif berarti angkanya gak usah ditulis positif, ini udah menandakan positif. Massa B-nya 2, kecepatan B minus 5, nah minus baru ditulis. Massa A3, kecepatan A aksen belum tahu, itu yang dicari. Ini massa B-nya 2, kecepatan B aksen. 3 kali 10, 30 ditambah 2 kali min 5 itu min 10. 30 dikurang, karena 2 kali min 5 kan minus 10. 30 dikurang 10 dapatlah 20. 20 3V aksen tambah 2 PB aksen. Ini kita baru dapat persamaan satunya. Nah, ini di sini kita buat ya. Kita turun lagi. Persamaan satunya, yang keduanya kita harus menggunakan koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sempurna. Ingat, lenting sempurna E-nya itu 1. Jadi boleh menggunakan rumus seperti ini. Kecepatan B dikurang kecepatan A, ini sebelum tumbukan, sama dengan ya, kecepatan A aksen dikurang kecepatan B aksen. Jadi ini setelah tumbukan ya. Oke, kecepatan B-nya adalah, kita lihat kecepatan B-nya itu minus 5, berarti kita tulis minus 5 dikurang kecepatan A-nya positif 10, ya udah di sini 10. Ini tanda dikurang ya. Karena ini positif ya udah. Lalu ya, di sini ada kecepatan A aksen kita nggak tahu berapa, kecepatan B aksen juga nggak tahu berapa. Min 5 min 10, min 5 dikurang 10 ya tetap 15 atau min 15. Kecepatan A aksen dikurang kecepatan B aksen. Ini adalah persamaan yang kedua. Oke, sekarang kita mau eliminasi nih. Karena di sini 3, di sini 1, atau di sini 2, di sini 1. Ini yang kita samakan B-nya dulu ya. Maka ini dikali 2, ini dikali 1. Jadi kita tulis dulu yang persamaan satunya. Ini persamaan 1, yang ini. Berarti tetap kita buatnya seperti ini. 3 pi A aksen tambah 2 pi B aksen sama dengan ya. Di sini
kita mau masukin berapa tadi, 20. Oke, sekarang kita yang keduanya kita kali 2 semuanya ya. Min 15 kali 2 min 30. Nanti ini kita kali dari sini dulu deh. Ini adalah 2 pi A aksen, ini adalah min 2 pi B aksen sama dengan 15 kali 2 min 30. Ini kita eliminasi dan substitusi ya nanti. Ini kita eliminasi dulu, kita tambah. Kenapa? Biar habis nih. Ya, ini habis. Ini akan habis 2 pi B aksen ditambah minus 2 pi B aksen. Jadi 2 pi B aksen ditambah min 2 pi B aksen ini kan habis. Jadi kita coret deh, misalnya ini habis ya. Oke. Setelah itu ini 3 pi A aksen ditambah 2 pi A aksen ini jadi 5. Kita tulis di sini 5 pi A aksen sama dengan, karena ini habis, 20 ditambah min 30 sisanya min 10. Jadi pi A aksen bisa dapat nih. Kita turunin dulu sedikit. Pi A aksen sama dengan ya min 10 dibagi yang di sini, min 10 dibagi 5 hasilnya min 2 meter per second. Artinya 2 meter per second karena min berarti tandanya ke kiri, karena yang positif tadi ke kanan. Setelah itu kita mau cari ya, kita geser sedikit, kita mau cari kecepatan B. Boleh kita pakai yang belum masih dasar, yang belum dikali. Misalkan kita mau pakai yang ini nih yang belum dikali. Jadi pi A aksen min pi B aksen sama dengan min 15. Nah, cuma nanti kita masukin aja angkanya. Jadi pi A aksennya kan minus 2 nih. Jadi minus 2 ya, min pi B aksen sama dengan min 15. Jadi min 2 ini pindah ruas ke sini, jadi positif 15, pi B aksennya pindah ke kanan, pi B aksen. Min 2 tambah 15 ini positif 13 meter per second, pi B aksen. Artinya dia bergeraknya kecepatan B setelah tumbukan 13 meter bergeraknya ke kanan. Kenapa? Kalau ke kanan kan tadi positif, kalau ke kiri kan dilambangkan dengan negatif, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 2 meter per second untuk yang A ke arah kiri, 2 meter per second ke arah kiri, betul. 13 meter per second ke arah kanan, ini betul. Jadi ini ya, jawabannya adalah A nomor 5. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Di nomor 6 ini, jika dua benda bertumbukan, maka pernyataan yang benar tuh yang mana dari 4 pernyataan berikut ya? Apakah berlaku hukum kekekalan momentum? Pasti berlaku untuk dua benda yang bertumbukan. Berlaku hukum kekekalan momentum. Berlaku hukum kekekalan energi? Iya, betul. Besar impuls yang diterima masing-masing benda sama, ini juga betul. Berlaku hukum kekekalan energi mekanik, ini salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Oke. Nomor 7, ini aku ambil contoh untuk latihan ulangannya adalah soal UN, impuls dan momentum, karena biasa suka keluar juga ya soal UN di ulangan harian. Oke, di sini adalah kalau tadi kita sudah membahas di sini, ini adalah nomor 5 tadi, yang di sini adalah tumbukan lenting sempurna. Ya, kalau untuk nomor 7 ini kita baca dulu. Dua bola masing-masing bermasa M1-nya 2 kilo. Boleh kita tulis keterangannya di sini 2 kilo. Masa 1-nya, masa 2-nya 1 kilo. Menggelinding berlawanan arah dengan kelajuan V1 2 meter per second. Ini adalah V1-nya 2 meter per second. V2-nya, kecepatan 2-nya ini 4 meter per second seperti pada gambar. Kita hapus dulu. Oke, kita lanjut. Kedua bola kemudian bertumbukan dan setelah tumbukan keduanya saling menempel. Kecepatan kedua bola setelah tumbukan jadi berapa? Untuk benda yang saling menempel setelah bertumbukan, nah, setelah tumbukan keduanya saling menempel, maka ini tumbukannya tidak lenting, ya, tidak lenting sama sekali. Jadi caranya seperti apa? Jadi kita buat seperti ini.
kita mau kasih positif atau negatif untuk kecepatan 1 misalnya. Kalau dia ke kanan positif, berarti kalau ke kiri negatif. Boleh berlawanan arah, tidak jadi masalah ya. Jadi kita untuk benda yang tidak lenting atau setelah tumbukan menempel, jadi rumusnya massa 1 dikali kecepatan 1. Ini yang sebelum tumbukan, massa 2 dikali kecepatan 2. Karena tidak ada aksen berarti sebelum tumbukan. Yang setelah ini sebelum, ini setelah. Berarti massa 1 ditambah dengan massa 2. Kenapa? Karena mereka menempel. Ini setelah tumbukan, ini pakai aksen. Jadi menempel berarti kecepatannya pasti sama. Oke, kita masukkan angkanya. Massa 1-nya 2, kecepatan 1 ini 2 meter per second positif, ditambah massa 2-nya 1, kecepatan 1-nya min 4, sama dengan massa 1 tambah massa 2, 2 ditambah 1, 2 tambah 1, kecepatan aksen, artinya kecepatan setelah tumbukan. 2 kali 2 4, 1 kali min 4 min 4, sama dengan 3 V aksen. 4 dikurang 4 ya 0, sama dengan 3 V aksen. 0 dibagi 3 sama dengan kecepatan setelah tumbukannya, jadi 0. Kecepatannya setelah tumbukan adalah 0 meter per second atau dia berhenti ya. Berarti kalau jawabannya 0 adalah yang E. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Di sini juga kita ambil dari soal UN tahun 2012 ya. Di sini soalnya adalah sebuah bola karet masanya 75 gram dilemparkan horizontal hingga membentur dinding seperti gambar. Nah, ini adalah dindingnya ya. Dia awalnya ke sini membentur dinding, terus dia akan dipantulkan seperti ini. Jika bola karet dipantulkan dengan laju yang sama, maka besar impuls bola yang terjadi. Laju awal itu dia menuju ke kanan, positif misalkan. Lalu dengan laju yang sama setelah menumbuk dinding, dia lajunya akan berubah jadi negatif 20 meter per second. Kenapa? Karena berlawanan arah. Boleh terbalik. Misalkan aku kebalik ya hari sekarang, maksudnya aku balik. Maksudnya dibalik tuh misalnya ke kanan, aku lambangin negatif, berarti kalau menuju tembok itu negatif, berarti setelah dipantulkan menjauhi tembok itu positif. Gitu boleh. Ini masanya adalah 75 gram. Berarti kita buat jadi kilo. 75 kali 10 min 3 biar jadi kilogram. Jadi kecepatan 1 sama dengan ini minus 20 meter per second. Kecepatan 2-nya adalah positif 20 meter per second. Yang ditanya adalah impuls. Oke, jawabnya impuls bisa berarti perubahan momentum. Jadi ya sama dengan massa dikali kecepatan 2 dikurang kecepatan 1 boleh, atau kecepatan 1 dikurang kecepatan 2 juga boleh. Ini nanti hasilnya sama, beda di negatifnya saja, beda di simbolnya saja, min atau plus. Jadi massanya 75 kali 10 pangkat min 3. Kecepatan 2-nya 20, kecepatan 1-nya minus 20. Jadi minusnya juga harus dimasukin. Nah, seperti ini. Oke, sama dengan impuls sama dengan 75 kali 10 min 3, 20 min jadi positif dikali 40. Jadi 20 tambah 20 ditambah 20 jadi 40. Ini kalau kita hitung ya, maka hasilnya adalah 75 kita kali 40 itu 3000. 3000 dikali 10 min 3. Ingat, ini masih ada 10 min 3-nya. Ini tinggal kita coret aja, nolnya kan ada 3 ini. Nah, jadi sisa impulsnya 3 Newton second. Jadi kita cari yang 3 Newton second adalah yang C. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi untuk soal berikutnya, nomor 9. Masih aku ambil dari soal ujian UN 2014 ya. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian H 200 cm. Jadi awalnya ini 200 cm ya. Lalu setelah menyentuh lantai, bola memantul seperti gambar. Nah, itu bolanya mantul seperti ini dan ini.
Bila ketinggian pantulan pertama 1/4 H, berarti awalnya H ya. Massa bolanya adalah 150 gram. Maka koefisien restitusi kita simbolkan dengan E. Jadi untuk jawabnya berarti E itu sama dengan akar dari H aksen dibagi H. Ya, H setelah dipantulkan dibagi dengan H awal. Atau kita mau pakai gini aja, awalnya kita anggap H biar lebih enak. H pas setelah dipantulkan, ini yang setelah dipantulkan ini H aksen. Ini kita hapus dulu ya, ini salah. Awalnya adalah bukan ini. Awalnya yang awal itu yang H aksen itu setelah dipantulkan, maksudnya seperti itu. Setelah dipantulkan dia 1/4 H yang ini. 1/4 H. Sebelum dipantulkan itu H ya, berarti H saja. Yang ini nih H. Kita nggak masukin angka biar lebih enak menghitungnya. Ini kita coret aja, ini coret. 1/4 bagi 1 ya sisa 1/4. Akar dari 1/4, akar 1 ya 1, akar 4 ya 2. Jadi 1/2 adalah koefisien restitusinya. Berarti jawabannya ini tinggal A. Ya. Kita tidak menggunakan massa hanya keterangan sebagai keterangan aja ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir adalah perhatikan, ini kita buat ke sini sedikit. Perhatikan gambar. Nah, di sini kalau kita lihat dua bola identik dijatuhkan bersamaan dari ketinggian yang sama pada bidang licin yang berbentuk setengah lingkaran. Jari-jarinya 1,8. Ini adalah jari-jari 1,8 meter. Kalau ini jari-jari ya, jika tumbukan antara kedua bola lenting sempurna, kecepatan kedua bola setelah tumbukan adalah berapa? Ya. Jadi kalau setelah tumbukan kita tinggal ini jari-jari itu dari sini ke sini, atau dari sini menuju ke sini juga bisa, atau dari sini menuju ke sini. Jadi H itu sama juga jari-jari, sama dengan 1,8 meter. Maka karena yang ditanyanya adalah kecepatan, kita pakai rumusnya aja langsung, akar dari 2GH, 2 kali gravitasi kali H. Ya. 2 gravitasinya 10, H-nya adalah jari-jarinya sebesar 1,8. Sama dengan 20 kali 1,8 itu ini 18 kali 2 36. Berarti akar 36 adalah 6 meter per second. Ini per second ya. Oke, berarti 6 meter per second yang C. Oke, ini adalah part 1 untuk video pembahasan impuls dan momentum. Untuk latihan ulangannya semoga bisa mengerti ya.